Kalau kita spesifikasikan reaksi di dalam larutan berair atau larutan, bahasa lebih ilmiahnya adalah larutan aqueous ya, aqueous. Jadi kalau kita lihat dari larutan aqueous, di situ sebetulnya ada dua jenis reaksi secara general. Sebetulnya kita juga sudah bahas kemarin yang beberapa, yaitu adalah reaksi asam basa dan pengendapan. Itu masuk ke dalam golongan reaksi non-redox, reaksi tanpa melibatkan perubahan muatan dari masing-masing spesies ya. Jadi kalau reaksi asam basa itu tidak akan mengubah muatan dari masing-masing spesies. Spesies yang dimaksud adalah ion atau atom ya. Dan juga reaksi pengendapan. Kemudian yang kedua adalah reaksi redoks. Reaksi reduksi oksidasi sebetulnya kepanjangannya. Ini merupakan reaksi yang melibatkan perubahan muatan. Nanti seperti apa itu kita akan bisa lihat juga. Jadi hanya ada dua jenis sebetulnya, hanya ada dua golongan, yaitu reaksi non-redox dan reaksi redox. Non-redox sendiri itu ada dua, yaitu adalah asam basa dan pengendapan. Asam basa itu sudah kita bahas minggu lalu. Kita akan melanjutkan ke reaksi pengendapan dan reaksi redox hari ini. Oke, jadi pertama adalah reaksi pengendapan. Ya, apa endapan itu? Ya, dari bahasa literalnya itu juga kita bisa tahu bahwa endapan itu adalah padat ya, pasti bentuknya padat ya. Endapan itu pasti berbentuk padat dan dia itu tidak larut di dalam larutan. Dalam hal ini adalah larutan air ya, larutan berair. Nah, walaupun demikian, mungkin di kuliah sebelumnya atau di SMA mungkin ya, ada istilah kelarutan dari suatu padatan. Nah, pada konteks reaksi ini kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang kelarutan ataupun hasil kali kelarutan. Ya, jadi kita asumsikan bahwa jika suatu zat bersifat padat, ya berarti dia tidak larut sama sekali di dalam air ya, di dalam larutan berair. Nah ini contohnya, ini kayak kelihatannya gambarnya terpotong ya, saya kurang tahu kenapa di video ini. Contohnya adalah kita punya larutan Pb nitrat ya, larutan timbal nitrat. Nah kalau kita lihat, kita harus menuliskan fasanya di sini, fasa terlarut ya. Kemudian dicampurkan dengan suatu NaI, yaitu adalah natrium iodida. Jadi ada larutan yang larut dalam air, ada zat yang larut dalam air, PbNO3 di sini. Kemudian dicampurkan larutan NaI juga. Nah, jika dicampurkan di dalam satu zat yang sama, ternyata akan terbentuk fasa solid ini. Dan juga fasa larutan NaNO3. Ini di dalam satu sistem. Jadi kalau kita punya seolah-olah gini, kalau saudara lebih suka visual gitu ya, mungkin kita punya larutan ini isinya adalah PbNO3 gini ya, 2 ditambah NaI, ini apa, koefisiennya disamakan ya, NaI, kemudian dicampurkan di dalam satu gelas kimia misalkan, maka nanti akan ada padatan di sini, tiba-tiba akan terbentuk padatan PbI2 di sini. Nah, ini sudah berbeda fasa dengan
masing-masing reaktannya. Dan juga ada NO3 di situ ya, nanti bisa disesuaikan dengan koefisiennya. Jadi nanti akan terbentuk padatan di bawah sini, di bawah sini. Jadi ada endapan PBI2 ini, gambarnya kelihatannya kurang bagus ya. Ini saya nggak tahu kenapa terpotong ya. Oke, nah tapi ini adalah endapannya ya. Di sini adalah endapannya. Nah, kalau kita buat reaksi seperti ini, jangan lupa bahwa masing-masing garam ini, ya kita lihat ya, ini masing-masing garam ini merupakan elektrolit yang kuat, ya, merupakan elektrolit yang kuat. Sehingga apa? Sebetulnya di dalam larutan berair itu, Pb ini sebetulnya sudah terpisah dengan NO3 minusnya, ya. Jadi kalau kita lihat di yang sebelah kiri ini, di larutan berair ini, jangan lupa bahwa yang namanya garam-garam seperti ini itu biasanya elektrolit kuat, ya. Kalau elektrolit kuat berarti dia akan bisa mengion secara sempurna. Jadi satu PbNO3 itu akan menjadi satu Pb2+ dengan 2 NO3 2-. Sama halnya dengan NaI, ini adalah elektrolit kuat, sehingga Na+ itu akan terpisah dengan I minusnya, ya. Na+ akan terpisah menjadi I minusnya di dalam larutannya. Tetapi begitu dia bergabung, maka akan membentuk endapan yang fasanya berbeda dengan fasa zat terlarut. Sehingga kalau kita punya endapan di sini itu kita harus tuliskan endapannya secara keseluruhan. Tidak boleh kita menuliskan Pb2+ tambah I minus, karena PbI2 itu adalah endapan, ya, endapan yang tidak larut di dalam air. Sementara yang lainnya adalah ion-ion itu yang larut di dalam air, sehingga kita bisa pisahkan menjadi Na+-nya dan NO3 minusnya yang sebelah kanan. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sini, maka sebetulnya di ruas kiri ada NO3 2-, di sebelah kanan ada NO3 2-. Di ruas kiri ada Na+, di ruas kanan ada Na+, sehingga reaksi bersihnya atau persamaan ionnya itu kita bisa coret di ruas kiri yang sama dan di ruas kanan yang sama juga, maka akan menjadi reaksi ion bersihnya saja sebetulnya, reaksi pengendapan itu, ya. Ini agak berbeda dengan reaksi asam basa kemarin, di mana asam basa kemarin itu untuk khususnya untuk yang lemah, biasanya kita harus gambarkan spesies ionnya. Tapi kalau asam kuat, ya sebetulnya reaksi seperti kemarin saja, yaitu hanya H+ atau H3O+ ditambahkan OH- menjadi H2O. Seperti itu saja, sama dengan reaksi yang kemarin itu. Karena apa? Ion H+ dan ion OH- itu akan bergabung menjadi ion atau menjadi senyawa H2O, ya, menjadi molekul H2O. Ini juga. Jadi kita hanya perlu menuliskan reaksi ion bersihnya saja, ya, tidak perlu menuliskan semua spesiesnya sebetulnya. Karena di dalam fase terlarut ya kita hanya tuliskan yang bereaksi saja, ya. Itu berbeda dengan yang kemarin itu, ya. Sedikit berbeda dengan untuk kasus asam lemah atau basa lemah dengan yang kuat itu, ya. Nah, ini adalah persamaan ionik totalnya, ya. Kita punya persamaan bersihnya sebetulnya, persamaan netnya, persamaan bersihnya. Nah, sementara itu Na+ dan NO3 itu disebut sebagai ion pendamping atau pelengkap, ya, kira-kira counter ion sebetulnya namanya. Jadi karena muatannya harus sama, jadi kita nggak mungkin punya di larutan itu hanya Pb2+, maka kita harus samakan dengan NO3 2-, atau kita punya I-, kita harus punya Na+ di situ. Jadi Na itu tidak akan bereaksi sebetulnya setelah dicampurkan dalam
air ya, dilarutkan ke dalam air, maka Na+ tidak akan bereaksi sebetulnya. Dia hanya melengkapi atau mengcounter atau ya melawan muatannya ya, jumlah muatannya, supaya muatannya itu seimbang. Nah, ini adalah garam-garam atau senyawa ion biasanya yang larut di dalam air. Jadi dalam tanda kutip itu dihafal ya, memang perlu dihafal, tapi sepertinya kalau sudah tahu kuncinya itu tidak perlu dihafal. Pertama apa? Kalau kita punya garam dengan kation Li+ atau logam golongan alkali, golongan 1, dari Li ke Cs ya, dan NH4+, apapun itu anionnya, ini kan kation ya namanya ya. Li+ sampai Cs+ dan NH4+ itu namanya kation. Kalau kita punya kation ini ya, apapun anionnya itu akan larut di dalam air ya. Jadi golongan pertama itu pasti larut dalam air ya, apapun itu. Senyawanya natrium sesuatu yang aneh-aneh itu sekalipun mungkin itu akan larut di dalam air, sehingga itu akan menjadi elektrolit yang kuat ya. Garam dengan ion-ion golongan pertama itu akan menjadi larutan elektrolit yang kuat. Dia akan terion sempurna atau hampir sempurna ya. Kemudian kalau kita punya anion ini dari NO3 minus, kemudian HCO3 minus, dan ClO3 minus, itu apapun kationnya itu pasti akan larut di dalam air ya. Mau FeNO3, mau PbNO3, PbHCO3 minus 2 kali misalkan, dan seterusnya, asalkan anionnya ini itu akan larut sempurna di dalam larut di dalam air, dan itu akan mengion juga ke dalam air. Nah, kemudian ini baru mulai ada perkecualian. Kalau anionnya itu halida ClBr(I) ya, itu akan larut di dalam air kecuali ini Ag plus, Hg22 plus, dan Pb2 plus, seperti itu ya. Jadi ini adalah anion-anion dengan kation yang membuat senyawa halida ini tidak akan larut. Jadi misalkan saya punya AgCl, itu berarti tidak larut dalam air. AgBr tidak larut di dalam air, Agi tidak larut di dalam air. PbCl2 tidak larut di dalam air, PbI2 tidak larut di dalam air, dan seterusnya. Ya. Hg22 plus juga ada sebetulnya senyawanya. Jadi ini adalah kation yang, jadi kalau apapun misalkan saya punya FeCl3 misalkan atau FeCl2 itu pasti akan larut di dalam air. FeBr2, FeBr3 larut di dalam air. Titanium Cl3 senyawa titanium atau apapun itu pasti akan larut di dalam air kecuali 3 kation ini ya. Nah, kemudian sulfat itu lebih banyak lagi sebetulnya. Semua yang anionnya sulfat itu akan larut kecuali ini 6 ini ya, Ag+, Ca2+, Sr, Ba, dan Pb2+. Jadi kita pasti nggak bisa melarutkan CaSO4 misalkan ya. CaSO4 ya, kalsium sulfat ya, itu tidak akan larut di dalam air. Sr sulfat tidak akan larut dalam air, Bs sulfat tidak larut. Tapi kita punya bahwa Fe, misalkan FeSO4 atau Fe2SO4 3 kali itu akan larut di dalam air ya, kecuali ion-ion yang ada di sebelahnya. Nah, ini kalau semua senyawa larut ini. Nah, kemudian ada juga senyawa yang pasti tidak larut ya. Ini adalah senyawa yang larut yang di atas ini. Kemudian ada senyawa yang tidak larut. Nah, senyawa tidak larut itu pasti jika anionnya adalah karbonat, CO32-, fosfat, kromat, dan sulfit. Kecuali tadi kalau ini semua yang ini tidak larut, pasti kalau
kationnya ini itu pasti larut semua. Jadi kalau kombinasi tidak larut dengan larut, itu pasti akan larut ya. Seperti itu ya. Jadi kalau logikanya seperti itu saja. Kalau kita punya kombinasi yang tidak bisa melarutkan dengan yang bisa melarutkan, maka otomatis dia akan bisa melarutkan. Jadi LiCO3 itu akan larut ya. Tapi FeCO3 misalkan itu tidak larut. BaCO3 tidak larut. CaCO3 itu kalsium karbonat itu tidak larut ya. Tapi NH4CO3 itu pasti akan larut ya. Na2CO3 akan larut dan seterusnya. Na2S itu akan larut. FeS itu tidak akan larut. Nah, kemudian juga yaitu hidroksida, kecuali golongan pertama ya, dan juga dengan ion Ba12. Jadi ada kation atau anion yang pasti larut, ada anion atau ini umumnya anion ya yang pasti tidak larut ya, yang pasti tidak larut itu adalah anion ya, yang pasti tidak larut adalah anion. Tapi kombinasi antara kation yang bisa larut dengan anion yang tidak bisa larut itu akan otomatis larut ya pasti ya, seperti itu. Ya, tanpa ada perkecualian di sini ya, kecuali ada sesuatu di sini. Ya, seperti itu. Ini memang dimengerti saja, sebetulnya tidak perlu ya mungkin dihafal dulu 1-2 kali, kalau kita lihat itu akan dihafal ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian melanjutkan yang tadi adalah bahwa bagaimana kita bisa menuliskan persamaan ioniknya atau persamaan net bersihnya. Kita harus melihat yang mana yang bisa terion di situ ya. Nah, pertama kita menuliskan persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan. Maksudnya adalah kita punya garam dengan anion dan kation ya. Kita punya garam dengan anion dan kation yang lengkap seperti ini ya. Kemudian tulis persamaan mana ion yang terdisosiasi atau ion yang elektrolit di dalam larutan. Ya, ini sepertinya tidak perlu saya panjang lebar. Dan terakhir adalah identifikasi atau abaikan ion pendamping yang tidak bereaksi. Ya, seperti tadi contohnya. Misalkan reaksi perak nitrat dengan NaCl ya. Kita lihat tadi NO3 itu larut di dalam air ya. Apapun anion, apapun kation ya. Apapun kationnya maka AgNO3 itu akan larut di dalam air dan dia akan terdisosiasi sempurna ya, karena dia adalah elektrolit yang kuat. Kemudian NaCl pun demikian, dia akan terpisah menjadi Na+ dengan Cl-. Tetapi tadi kita lihat bahwa Cl itu tidak akan larut dengan Ag. Kalau Cl ketemu Ag, maka dia akan menjadi endapan Ag sulfat. Sementara NaNO3 itu akan terpisah juga, sehingga kalau kita lihat persamaannya adalah seperti ini. Ag+ ditambah NO3- ditambah Na+ ditambah Cl- menjadi AgCl yang berbentuk endapan ya, karena fasanya sudah berbeda dengan fase aslinya, maka itu kita sebut sebagai ada reaksi kimia di situ ya. Ada Na+ dan ada NO3-. Dicoret yang ruas kiri dan ruas kanan sama. Kiri ada Na, kanan ada Na, kiri ada NO3, kanan ada NO3. Sehingga reaksinya adalah reaksi totalnya sebetulnya adalah kation ketemu anion menjadi reaksi endapan seperti ini ya. Reaksi pengendapan seperti ini. Bahwa seperti kemarin kita pun sebetulnya bisa menganalisis endapan yang terbentuk di situ ya. Endapan yang terbentuk itu kita analisis dengan istilah namanya analisis gravimetri. Ini perlengkapan laboratoriumnya ya. Jadi kalau kita punya endapan yang terbentuk, ya kita bisa timbang sebenarnya. Kita
bisa timbang zat yang terbentuk berapa gram, kemudian kita bisa keringkan terus timbang. Nanti kalau dari stoikiometrik biasa itu kita bisa hitung katakanlah jumlah zat awalnya ya. Jadi kalau misalkan kita tahu massa dari endapan yang terbentuk misalkan, maka kita bisa hitung massa atau jumlah zat reagennya, mol dari reagennya ya. Mol dari reagennya. Ini di laboratorium namanya adalah analisis gravimetrik. Tapi kalau di atas kertas di soal ya kita nggak sampai menghitung apa namanya. Kalau dalam soal kan mudah saja ya. Sekian mol terbentuk sekian mol terbentuk sekian gram gitu kan. Maka berapa gram yang terbentuk itu di atas kertas mudah. Tapi kalau di laboratorium namanya adalah analisis gravimetrik dan memang tidak semudah dengan hanya menulis di atas kertas saja. Nah, dengan stoikiometri kita bisa menghitung katakanlah jumlah zat dari sampel awal, atau kita bisa lakukan hal yang terbalik ya. Dengan jumlah zat yang awal yang kita ketahui, kita bisa hitung perkirakan berapa massa dari endapan yang terbentuk. Nah, ini adalah namanya analisis gravimetrik. Kalau asam basa itu kita biasanya dengan titrasi asam basa. Kalau reaksi yang membentuk endapan itu kita biasanya dengan analisis gravimetrik ini ya. Ini sepadan lah kira-kira. Jadi direaksikan berlebihan misalkan dan terbentuk endapannya dikeringkan dan ditimbangkan. Simpel saja sepertinya ya, dari laboratorium itu sepertinya prosedurnya cukup simpel. Tapi lagi-lagi kalau ini di laboratorium maka ada sebetulnya ada protokol-protokol atau prosedur-prosedur yang harus diketahui. Misalkan saringnya itu harus dengan kertas saring yang berapa satuannya saya kurang paham. Ada kertas saring yang sangat sangat fine, sangat halus gitu ya. Kemudian dikeringkannya juga harus di oven, kemudian dan seterusnya, nggak hanya sekedar dikeringkan di bawah sinar matahari bahkan ya, tapi harus di oven dengan waktu berapa lama. Itu prosedur yang memang ada dan seperti itu supaya meminimalisir error yang terjadi. Itu kalau pekerjaan di lab. Tapi kalau pekerjaan di atas kertas ya simpel saja. Senyawa ini ditambahkan ini menghasilkan endapan sekian gram gitu kan. Itu kan sederhana. Tapi untuk mendapatkan soal itu sebetulnya di laboratorium itu cukup butuh ketelitian seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ada lagi di kehidupan supaya saudara punya bayangan kenapa endapan itu terjadi, yaitu misalkan ini kalau tidak salah di pipa ya, di pipa atau di mesin pemanas, jenis mesin pemanas itu ya. Dimana kalau airnya itu bersifat sadah ya, saudara mungkin pernah dengar istilah air sadah, yaitu mengandung kalsium yang cukup banyak dari sisa-sisa mineral di dalam laut. Itu kalau misalkan aqueous tadi kan sebetulnya kalau HCO3 itu kan larut di dalam air, memang larut. Tapi kalau di boiler, ternyata kan ada pemanas ya, boiler itu kan semacam pemanas ya. Larutan ini ternyata kalau jika dipanaskan itu akan menjadi kalsium karbonat ya, itu akan menjadi endapan. Dan nanti akan merusak pipa, menyumbat pipa dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya tadi kalau kita lihat memang itu akan larut dalam air ya, larut dalam air. Ca12 dengan ketemu ion HCO3- itu akan larut di dalam air. Tetapi karena adanya pemanasan dari boilernya itu akan mengubah menjadi CaCO3, CO2 dan H2O ya. Seperti itu. Kira-kira demikian. Nah, CO2 yang larut di dalam air tuh kalau kepanasan itu kan akan terbang ya ke atmosfer ya. Jadi yang tersisa hanya si CaCO3-nya ini saja ya. Di dalam di dalam pipa boilernya ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini hanya sekedar
ya aplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang menguntungkan juga ada, pasti ada. Yang tidak menguntungkan juga pasti ada juga ya. Jadi sebenarnya kehidupan kimia itu ada kaitannya dengan lingkungan kita dan ada kaitannya dengan apa namanya lingkungan kita maupun kehidupan kita sehari-hari sebetulnya ya, kira-kira demikian. Tidak, ini kan kalau belajar seperti tahu paham ya bahwa ini sebetulnya adalah batu kapur ya istilahnya seperti